Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Langgenis, tambuk A241 20034, kelas B, kelompok 7. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit dasar teori dari percobaan 2, penentuan nilai percepatan gravitasi melalui gerak jatuh bebas. Adapun gerak jatuh bebas atau biasa disingkat dengan GJB adalah gerak yang hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Artinya, gaya-gaya lain bisa diabaikan. Syarat utama suatu benda mengalami gerak jatuh bebas adalah kecepatan awal benda sama dengan 0, atau benda bergerak tanpa kecepatan awal. Gerak jatuh bebas merupakan contoh gerak lurus berubah beraturan, GLBB. Jika diperhatikan, arah gerak jatuh bebas selalu searah dengan percepatan gravitasi bumi. Oleh karena itu, gerak jatuh bebas termasuk GLBB dipercepat. Ingat, arah benda yang mengalami gerak jatuh bebas searah dengan percepatan gravitasi bumi, maka besar percepatan benda sama dengan percepatan gravitasi bumi. Baiklah, untuk lebih jelasnya mengenai gerak jatuh bebas, perhatikan gambar di samping, skema gerak jatuh bebas. Pada gambar di samping terlihat bahwa lamanya benda di udara hanya dipengaruhi oleh ketinggian dan percepatan gravitasi, atau tidak ada besaran lain yang mempengaruhi. Misalnya, dua buah benda yang memiliki massa yang berbeda dan keduanya jatuh dari ketinggian yang sama, maka waktu tempuh kedua benda akan tetap sama. Dalam hal ini, gesekan udara diabaikan. Baiklah, untuk menghitung kecepatan akhir benda yang mengalami gerak jatuh bebas adalah dengan menggunakan rumus V sama dengan akar 2 kali G kali H, di mana V sama dengan kecepatan, G sama dengan percepatan gravitasi, dan H sama dengan ketinggian. Kecepatan akhir benda yang mengalami gerak jatuh bebas hanya dipengaruhi oleh ketinggian dan percepatan gravitasi. Itulah tadi penjelasan singkat saya mengenai dasar teori dari percobaan 2, penentuan nilai percepatan gravitasi melalui gerak jatuh bebas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Agnes Trisnawa Bitoding dengan NIM A2412004 dari kelompok 7 kelas B Prodi Pendidikan Fisika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang dasar teori dari percobaan kedua, yaitu penentuan nilai percepatan gravitasi melalui gerak jatuh bebas. Jadi, gerak jatuh bebas adalah gerak benda akibat tarikan bumi tanpa adanya gaya luar lain yang bekerja padanya. Pada peristiwa ini, udara akan mempengaruhi benda yang dijatuhkan. Pada percobaan gerak jatuh bebas, seringkali kita menjumpai bahwa hasil percepatan dari benda tersebut tidak sama dengan percepatan gravitasi bumi. Hal ini terjadi karena sesungguhnya benda tersebut telah mengalami perlambatan oleh gaya gesek udara. Percepatan yang dialami benda pada percobaan gerak jatuh bebas akan sama dengan percepatan gravitasi bumi jika benda tersebut dijatuhkan pada ruang hampa udara. Karena kecepatan awal sama dengan 0 dan A adalah percepatan gravitasi, maka berlaku rumus, yaitu V sama dengan V0 ditambah A dikali T. Berdasarkan pernyataan di atas, maka rumus ini dapat diturunkan menjadi 0 ditambah G dikali T, sehingga V sama dengan G dikali T. Berikutnya adalah persamaan jarak pada GLBB. S sama dengan V0 dikali T ditambah A dikali T kuadrat, sehingga menjadi 1/2 G dikali T kuadrat. Selanjutnya yaitu, untuk dapat mengetahui ketinggian dari benda, maka kita bisa menggunakan rumus H sama dengan 1/2 dikali G dikali
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Apriani, Stambuk A241200022, Program Studi Pendidikan Fisika, kelas B, kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori dasar percobaan 2, yaitu penentuan nilai percepatan gravitasi melalui gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas merupakan salah satu contoh gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Artinya, benda bergerak dengan lintasan yang lurus dengan kecepatan yang bertambah secara beraturan, atau dengan kata lain, benda mengalami percepatan yang konstan atau tetap. Gerak jatuh bebas tidak memiliki kecepatan awal atau V0 sama dengan 0. Jika hambatan udara diabaikan, maka percepatan gerak jatuh bebas itu konstan atau tetap, dan besar percepatan tersebut sama dengan besar percepatan gravitasi bumi. Selain itu, waktu yang dibutuhkan oleh benda untuk sampai ke tanah tidak bergantung pada massa benda, melainkan pada ketinggian benda itu saat terjatuh. Gerak jatuh bebas berbeda dengan gerak vertikal ke bawah, walaupun sama-sama menuju ke bawah. Perbedaannya, gerak jatuh bebas tidak memiliki kecepatan awal atau V0 sama dengan 0. Sedangkan gerak vertikal ke bawah memiliki kecepatan awal tertentu atau V0 tidak sama dengan 0. Adapun persamaan gerak jatuh bebas, yang pertama F sama dengan G kali T, yang kedua H sama dengan 1/2 kali G kali T kuadrat, yang ketiga F sama dengan akar 2 kali G kali H, yang keempat T sama dengan akar 2 dikali H per G. Persamaan-persamaan ini diperoleh secara sistematis dari persamaan GLBB. Namun, karena gerak jatuh bebas itu vertikal, maka percepatannya sama dengan percepatan gravitasi bumi. Dan jarak atau S sama dengan H atau ketinggian pada gerak jatuh bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Awali, Stambuk A241200050 kelas B, kelompok 7. Di sini saya akan membahas sedikit tentang gerak jatuh bebas. Gerak adalah perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuannya. Gerak jatuh bebas adalah gerak jatuh benda berarah vertikal dari ketinggian tertentu tanpa kecepatan awal. Jadi, gerak benda hanya dipengaruhi oleh gravitasi bumi, yaitu H sama dengan 1/2 GT kuadrat. G merupakan percepatan gravitasi bumi, H adalah lintasan yang ditempuh benda pada arah vertikal, dan T adalah waktu yang dibutuhkan benda untuk menempuh lintasannya. Secara umum, gerak jatuh bebas hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Selama membahas gerak jatuh bebas, digunakan rumus atau persamaan dari GLBB. Kita pilih kerangka acuan yang diam terhadap bumi. Kita menggantikan X atau S pada persamaan GLBB dengan Y, karena benda bergerak vertikal, dan kita juga bisa menggunakan H untuk menggantikan X atau S. Kedudukan awal benda, kita tetapkan Y0 sama dengan 0 dan T sama dengan 0. Percepatan yang dialami benda ketika jatuh bebas adalah percepatan gravitasi, sehingga kita menggantikan A dengan G, seperti pada persamaan yang ada di sebelah kanan saya ini, yaitu pada GLBB ada Vx sama dengan Vx0 ditambah A kali T. Pada GJB ada Vy sama dengan Vy0 ditambah G kali T. Yang kedua, pada GLBB ada X sama dengan X0 ditambah Vx0 ditambah 1/2 kali A kali T kuadrat. Pada GJB ada Y sama dengan Vy0T ditambah G kali T kuadrat. Yang ketiga, pada GLBB ada Vx kuadrat sama dengan Vx0 kuadrat ditambah 2 kali AS. Dan pada GJB ada Vy kuadrat sama dengan Vy0 kuadrat ditambah 2 kali GH. Dari persamaan waktu jatuh terlihat bahwa
Waktu jatuh benda hanya dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu ketinggian dan gravitasi bumi. Jadi, berat dari besaran-besaran lain tidak dipengaruhi. Artinya, meskipun benda beratnya berbeda, dua benda yang jatuh dari ketinggian yang sama dan pada tempat yang sama akan jatuh dalam waktu yang bersamaan. Tetapi, apabila benda tidak jatuh bersamaan, itu dikarenakan adanya gesekan udara. Gesekan udara sangatlah mempengaruhi gerak jatuh bebas. Karena gesekan udara dapat mengubah kecepatan dan arah gerak jatuh bebas. Semua benda akan jatuh dengan percepatan yang sama apabila tidak ada udara atau hambatan lainnya. Semua benda berat atau ringan, udara berperan penting sebagai hambatan. Untuk benda-benda yang ringan memiliki permukaan luas, tetapi pada kondisi tertentu hambatan udara ini diabaikan. Pada suatu ruang hampa udara, benda ringan dan berat memiliki percepatan yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa untuk sebuah benda yang jatuh dari keadaan alam, jarak yang ditempuh akan sebanding dengan kuadrat waktunya. Sekian pembahasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.